Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yaya Fatia, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ika. Beliau adalah guru agama di SDN 21 Pulau Pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu, sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Tujuan melakukan supervisi ini adalah supaya untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dari pra observasi ini dilakukan adalah untuk sebagai persiapan awal agar ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada muridnya di dalam kelas. Dalam percakapan pra observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada ibu. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apa tujuan yang ingin ibu capai dalam proses pembelajaran nanti. Adapun tujuan pembelajaran nanti yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cara bukti dari Allah itu Maha Esa dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara kita meyakini Allah itu Maha Esa dengan baik dan benar. Berarti ibu nanti dalam pembelajaran dalam kelas ada 4 tujuannya ingin dicapai ibu. Sekarang area pengembangan seperti apa yang ingin ibu capai? Yang saya capai adalah ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan dilakukan dengan bentuk tanya jawab, sementara untuk keterampilan dilakukan dalam bentuk diskusi. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang dilakukan? Mungkin dari segi strategi, model atau metode. Adapun strategi pembelajaran yang saya pakai adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model CTL, model diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Jadi ibu menggunakan metode ya CTL. Sekarang bagaimana dengan media yang digunakan? Media yang saya gunakan yaitu LKPD dan gambar. Itu gambar ya. Medianya gambar. Kapan ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari, waktu dan waktunya? Saya akan melakukan kegiatan tersebut di hari Senin pada jam pertama dan kedua. Baik. Nanti saya hari Senin pada jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas ibu untuk melakukan observasi. Setelah kegiatan observasi ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh PP praktik. Selanjutnya, apa yang ibu bisa dapatkan dari percakapan Saya dapatkan saya dapat menggambarkan media apa yang akan saya pakai di pembelajaran nanti. Terima kasih Bu Ika sudah melakukan percakapan observasi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di dalam kelas. Ya, terima kasih Rin. Demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan observasi kelas dan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Ayo, silakan maju. Ya, kita pimpin doa. Ayo, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, di sini. Ya, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
lancar adanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, oke anak-anak, ibu akan mengcek absennya ya. Mungkin boleh tengok kiri kanannya, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang ada teman yang tidak hadir? Ada? Ada. Siapa yang tidak hadir? Nah, ya. Ada yang tahu kenapa Una tidak hadir ini? Sakit, ya. Baiklah, marilah sama-sama kita mendoakan supaya teman kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Dan hari ini dengan temanya adalah Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Jadi minggu kemarin kita telah pelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang surat An-Nasr. Ada yang masih ingat nggak? Apa arti dari surah An-Nasr? Iya, hebat. Ada yang masih ingat surah An-Nasr terbagi atas berapa ayat? 3. Hebat anak ibu. Surah An-Nasr ada 3 ayat. Itu pembelajaran kita pada minggu kemarin. Sekarang kita belajar tentang Allah itu Maha Esa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menyebutkan arti dari Allah Maha Esa. Yang kedua menyebutkan bukti bahwa Allah Maha Esa. Yang ketiga menyebutkan cara meyakini Allah Maha Esa. Dan yang keempat menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Baiklah anak ibu, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, pembelajaran kita tentang Allah Maha Esa. Esa artinya adalah satu. Jadi Allah Maha Esa berarti Allah adalah satu. Nah, Allah adalah satu. Sebagaimana dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, siapa yang tahu apa maksud dari Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan? Ayo, siapa yang tahu boleh angkat tangannya? Ayo, ada yang tahu? Lupa ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan adalah Allah itu tidak punya ibu dan tidak punya anak. Iya, Allah itu tidak punya ibu dan tidak punya anak. Bagaimana kalau Allahnya ada 2? Ayo, kita ada 2 kepala sekolahnya. Ayo, bagaimana? Siapa yang tahu kalau seandainya kepala sekolahnya ada 2? Bagaimana jadinya sekolah kita? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu kelompok ini? Enggak, sekolah kita akan jadi kacau. Kalau Allahnya ada 2, misalkan Allah yang satu pengen tumbuhan mangga ini hidup, kemudian Allah yang satu lagi pengen tumbuhan pohon mangga ini mati. Jadi kacau nggak jadinya? Iya, makanya Allah itu ada satu. Makanya kita harus menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Sekarang ibu punya beberapa gambar. Boleh tengok ke papan tulisnya. Ada gambar 1, 2, dan 3. Sekarang kita mulai dari gambar yang 1. Siapa tahu gambar apa ini? Ayo, boleh angkat tangannya. Yang tahu? Iya, silakan. Gambar apa ini? Bumi dan bulan dan matahari. Iya, ada bumi, bulan, dan matahari. Ini merupakan
kelompok B. Jadi anak-anak ibu boleh menyusun ayat surah Al-Ikhlas sesuai dengan artinya yang ada di dalam kertas warna pink. Disusun dengan rapi dan benar. Paham anak-anak ibu? Nah, kita mulai bekerja ya. Kira-kira berapa menit kita kerjakan? 15. Iya, 15 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan disusun arti dari surat Al-Ikhlasnya. Dah, oke anak-anak, ibu rasa waktunya udah habis. Bagaimana pekerjaan kelompoknya udah selesai? Udah. Sekarang ibu minta berkelompok untuk mempresentasikan di depan. Dari kelompok A siapa yang bisa maju untuk mempresentasikan? Iya, Aisyah, silakan boleh maju dan bawa hasil kerja kelompoknya. Boleh tengokkan ke teman-temannya. Bagaimana? Apakah udah benar dari kelompok A? Benar. Ada yang akan kita koreksi? Tidak boleh. Jadi kelompok A telah menyusun dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, silakan. Baiklah anak-anak, tadi kita telah selesai belajar tentang Allah itu Maha Esa. Bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar tentang Allah itu Maha Esa? Senang. Kelompok A bagaimana? Senang? Senang. Ya, kelompok B apakah senang? Senang. Jadi anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu arti dari Allah Maha Esa. Apa arti dari Allah Maha Esa? Allah itu adalah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, kita menyembah hanya kepada Allah benar. Kita meyakini Allah dengan cara apa? Melaksanakan apa ya? Perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Siapa yang tahu apa aja perintah Allah? Contohnya apa? Apa lagi? Selawat benar. Jadi semua yang baik itu merupakan perintah dari Allah. Kita harus menjauhi semua larangan Allah. Ya, baik anak-anak. Sekarang ibu akan memberi tugas buka di halaman 20. Ya. Ya, udah dapat halaman 20-nya? Belum. Ayo dicari. Nah, udah. Baiklah anak-anak. Kira-kira berapa menit kita mengerjakan? 15 menit lagi. Iya, yakin bisa? Yakin. Oke. Dalam waktu 15 menit anak ibu udah selesai mengerjakan tugas pada LKS halaman 20. Nah, baiklah anak-anak, ibu rasa waktu untuk mengerjakan latihan kita udah selesai. Boleh ditutup bukunya. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran kita minggu besok adalah tentang Allah Maha Pemberi. Ibu harap anak-anak ibu bisa mengulang pembelajarannya di rumah dan membaca tentang pembelajaran Allah Maha Pemberi yang akan kita pelajari pada minggu besok. Dan akhir dari pembelajaran kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doanya? Iya, silakan Anda maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurtantia, calon penggerak kata 9 dari Kabupaten Darmasraya. Saya masih ditemani oleh Bu Yosa. Beliau adalah guru agama dari SDN 2127 yang beliau konservasi yang sudah melakukan jelas
dalam kegiatan supervisi akademik. Dan juga saya ditemani oleh Bapak Habibra. Beliau adalah pengajar praktik guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Darmas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bilka. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terhadap observasi kelas yang sudah kita lakukan? Perasaan saya pas waktu observasi kelas, saya sebenarnya merasa tegang Bu Yen, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali ya Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah pembelajaran? Ya. Langkah-langkah pembelajaran yang setelah saya lakukan dalam kelas, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, untuk area pengembangan saya sudah melakukan dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, siswa mampu menjelaskan materi pembelajaran pada hari tersebut, dan untuk aspeknya dari keterampilan, siswa dapat membuat kesimpulan pembelajaran secara tertulis. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya, ya saya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan. Menurut Ibu, apakah kekurangan yang terjadi pada saat dilakukan proses pembelajaran di dalam? Kekurangannya masih banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira mengapa hal itu seperti itu? Mungkin berhubungan dengan pembagian kelompok. Saya dapat membagi kelompok, memperhatikan minat anak agar anak lebih nyaman dalam belajar. Nanti untuk pembelajaran ke depan ya Bu, Ibu akan menyesuaikan dengan minat anak agar anak merasa nyaman belajar. Mudah-mudahan terrealisasi agar proses pembelajaran jadi menyenangkan bagi murid-muridnya. Saya tunggu perubahan-perubahannya. Ya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan tersebut? Insya Allah akan dilakukan secepatnya. Mungkin minggu depan saya usahakan melakukan perubahan tersebut. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga perubahan-perubahan Ibu terrealisasi secepatnya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Madi Habibra selaku pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau umpan balik terkait percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih Bu Lirika. Jadi setelah saya memperhatikan proses pascanya, untuk prosesnya sudah sangat luar biasa Bu ya, dan coachingnya sudah mulai terlihat, di mana Bu mulai menggali potensi yang ada pada Bu Lirika, sehingga Bu Lirika pun mampu mengutarakannya dengan leluasa. Ini sangat bagus Bu ya. Kemudian tadi ada beberapa titik penekanan yang menurut Bu itu penting yang harus dilakukan Bu Ika. Contohnya tadi proses pembelajaran yang sesuai dengan bakat atau minat. Memang kita melakukan proses coaching ini harus ada titik-titik tertentu yang memang kita pusatkan atau kita lebihkan atau kita tekankan supaya tujuan-tujuannya. Jadi secara keseluruhan Bu sudah. Terima kasih banyak ya Pak atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan hari ini. Baik, rangkaian kegiatan observasi akademik yang dimulai dengan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.